pemirsa Metro TV Lampung, kami akan membahas kembali untuk pembahasan kita pada siang hari ini dan masih bersama dengan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Mukri. Bapak, kita masih membahas tentang perekonomian syariah yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. Lalu, sebenarnya seperti apa sih yang Bapak lihat tentang tantangan-tantangan yang nanti sebenarnya ada dalam perkembangan perekonomian syariah di Indonesia, Pak? Ya, jadi Mbak Ana ya, kita seperti saya sampaikan tadi bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia ini adalah merupakan konsumen ya, merupakan pasar yang tentu ini tidak ada di manapun gitu, yang sebesar di Indonesia. Maka tentu kalau ini kalau kita bisa memanage, bisa merancang, membaca bahwa tren Indonesia ini terhadap ekonomi syariah tadi begitu tinggi, tentu perlu kehadiran pemerintah, ya kan? Perlu kehadiran pemerintah, regulasi dari pemerintah, keberpihakan pemerintah, ya kan? Harus ada tanpa kepihakan pemerintah, saya yakin ini menjadi suatu potensi yang sia-sia kalau tidak katakan sesuatu yang muspro. Maka saya dari awal mengatakan bahwa ini harus ada regulasi yang pasti, bahwa ada bidang-bidang tertentu yang memang harus disyariahkan, ya kan, harus syariah di situ. Nah, kita sudah mulai, kita lihat sekarang rancangan undang-undang tentang perbankan syariah juga sedang dirancang ya, akan dirancang, harus dilahirkan. Bahkan yang terakhir kita juga melihat bahwa ada perbankan yang semula syariah mandiri, ya, kemudian juga BNI, ada beberapa digabung menjadi sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia, ya kan? Ini apa maksud saya, yang seperti ini harus ada desain dari pemerintah, rancangan seperti apa, dan ini harus menjadi kesadaran kita bersama, yang saya juga memberikan dukungan ya sebagai orang akademisi, memberikan dukungan kepada pemerintah yang sekarang sedang merancang dengan DPR lahirnya undang-undang yang tentang berkenaan dengan perbankan syariah atau keuangan syariah. Sebab kalau ini tanpa didesain, tanpa ditopang, maka kita nanti justru hanya akan menjadi konsumen, menjadi penonton. Ini kan sayang sekali. Maka Indonesia, kalau menurut saya, satu, seperti saya sebagai akademisi, sebagai orang yang sedang mendapatkan amanat memimpin perguruan tinggi, tentu mendesain SDM-SDM yang akan dilahirkan, sebagaimana saya sampaikan tadi, adalah SDM-SDM yang bisa menghadapi tantangan dan tuntunan zaman ke depan. Karena apa? Sekarang ini perubahan kan sangat cepat. Bahkan tidak jarang seperti kita semua bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia, orang tidak pernah membayangkan akan terjadi wabah COVID-19 seperti yang terjadi hari ini. Maka kalau hari ini kemudian terjadi turbulensi terhadap goncangan, bukan hanya terhadap sektor ekonomi, tapi juga pendidikan, kehidupan sosial, juga politik ya. Ini harus dirancang. Perekonomian syariah ke depan seperti apa? Mungkin hari ini kita masih ranking 4, tapi untuk ke depan kita nggak ada satu pasal pun, satu alasan pun Indonesia untuk tidak nomor 1 dalam ekonomi syariah. Karena apa? Karena penduduknya mayoritas Muslim di Indonesia, dan kesadaran orang Indonesia dalam hal berbusana. Yang perempuan rata-rata, kita melihat perempuan Muslim itu sekarang hampir kita temukan di mana-mana fashionnya adalah fashion yang sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, ini pemerintah, negara harus hadir, ada keberpihakan untuk ke arah itu. Oke, itu jadi memang peran hadirnya pemerintah itu sangatlah penting gitu ya dalam pertumbuhan atau perkembangan perekonomian syariah. Nah, tadi kita membahas tentang tantangan secara global. Tapi Pak, saya penasaran. Tantangan kalau untuk di perguruan tinggi sendiri, Pak, tantangan itu seperti apa? Sebenarnya ini lagi-lagi kan persoalan ekonomi, kan persoalan yang sebenarnya complicated ya, tidak sederhana. Kita juga tahu perbankan syariah itu tidak sepenuhnya full gitu bisa meninggalkan perbankan konvensional. Tetap saja masih SDM-nya banyak sekali pada level manajer, pada level pimpinan itu masih diambilkan dari perbankan konvensional yang ada. Hanya ada editan sedikit sebelum seutuhnya syariah sebenarnya. Tapi ya kan
arahnya sudah ke sana, ya arahnya ke sana. Kita juga tidak menuntut bahwa tiba-tiba semuanya menjadi syariah, tidak. Tapi karena bangsa Indonesia ada kesadaran baru tadi, perbankan tumbuh luar biasa, ya kan? Bahkan ekonomi yang lewat jalur syariah itu tumbuh ya, sementara yang lain sedang terseok-seok nyungsep gitu. Sementara ekonomi syariah ini kan ada kepercayaan di situ. Nah, ini kepercayaan seperti ini tentu harus di-manage, ditata, dan desain ke depan seperti apa. Ya karena apa? Orang Indonesia ini kan ketika ngomong riba, ya kalau ekonomi konvensional itu riba kan ada sedikit apapun orang Islam itu merasa kurang nyaman. Tapi ketika ngomong bahwa ini pinjam uang bebas riba dan bisnis yang lain bebas riba, halal food, kemudian mau wisatanya di situ juga wisata yang tidak menghadirkan kemaksiatan atau yang dilarang agama, orang Islam kan lebih nyaman, ya lebih nyaman lah. Inilah barangkali yang ke depan termasuk menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk merancang mendesain SDM seperti apa yang dibutuhkan ke depan. Nah, ini tentu kami di dalam juga selalu melakukan inovasi, ya pembenahan, juga terobosan bagaimana melahirkan SDM yang bisa merespon dan menjawab tuntutan zaman seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, nah seperti itu. Jadi tantangan seperti apapun gitu ya, kalau memang kita perlahan-lahan kita melakukannya itu maka akan berhasil juga seperti itu, Pak ya. Oke, yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk kepada pemerintah atau harapan Bapak untuk Universitas Indonesia Negeri Radin Lampung ini terhadap perkembangan perekonomian seperti apa? Jadi kita tentu semua mengharap dan berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi. Karena COVID-19 ini sangat menggoncang ya seluruh sektor lah, termasuk juga perguruan tinggi yang semula ada kuliah itu offline, sekarang full daring ya, sehingga kehidupan ekonomi juga terganggu, tergoncang ya kan. Nah, demikian juga proses belajar mengajar juga kita tidak bisa maksimal, tapi juga di balik itu ada blessing, ada keberkahan, yaitu bahwa kita sekarang semua dosen ya karyawan yang semula gaptek kemudian mau tidak mau dituntut untuk belajar dari itu ya kan. Jadi hari ini apapun ya, harapan kita, doa kita COVID-19 itu segera berlalu dan kehidupan menjadi normal. Harapan saya pemerintah juga serius untuk segera melahirkan undang-undang ya perbankan tentang perundangan syariah, ekonomi syariah itu harus di-cover, dijaga dengan regulasi yang mapan. Jangan sampai sesuatu yang besar ini tiba-tiba kita nanti menjadi penonton ya. Karena apa? Tidak ada regulasi-regulasi yang pasti, regulasi-regulasi yang kuat untuk mengcover, untuk menjaga, memprotek perekonomian, pertumbuhan ekonomi syariah Islam di Indonesia ini. Ini tuntutan kita, harapan kita kepada pemerintah, support kita kepada pemerintah. Yuk bagaimana sesuatu potensi ini bisa menjadi kenyataan. Oke, kalau bersama-sama pasti bisa Pak ya. Insya Allah. Oke, Pak Mukri terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami pada hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian Syariah Corner untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan Syariah Corner berikutnya. Tentunya program ini didukung oleh Universitas Indonesia Negeri Radin Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Hotel Lampung, dan juga Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.